Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Firman Allah berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Firman Tuhan ini berbicara tentang bangsa Israel. Bagaimana mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Kita tahu ceritanya dalam Kejadian pasal yang ke-12, Allah memilih Abraham di Ur Kasdim. Ya, Ur Kasdim itu merupakan satu negara, satu bangsa yang menyembah banyak dewa. Dan Allah memilih Abraham di antara penduduk-penduduk di Ur Kasdim, dan dia memanggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan, dan dia mengikat perjanjian dengan Abraham dalam pasal yang ke-15 dan pasal yang ke-17, dan dia memberikan janji akan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Dan akhirnya kita tahu ceritanya bagaimana nama Israel itu muncul ketika Yakub bergulat dengan Allah di Sungai Yabok, dan akhirnya di situ identitasnya diganti dari Yakub seorang penipu diganti menjadi Israel atau tentara Allah, pangeran dari Allah. Dan akhirnya kita tahu bangsa Israel menjadi besar ketika dia berada di Mesir, dan mereka menjadi satu bangsa. Mereka kembali dari Mesir, dan sampai hari ini bangsa Israel tetap berdiri sebagai satu bangsa. Allah tidak menyesali panggilannya, kasih karunia-Nya atas Israel. Dan kita tahu janji Allah ini digenapi. Bagaimana dia melindungi, dia menyertai bangsa ini. Bahkan dia menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, melalui keturunannya, keturunan mereka, yaitu Yesus Kristus. Segala kaum di muka bumi ini akan diselamatkan, termasuk saya dan saudara. Gereja Tuhan segala bangsa, kita diselamatkan oleh karena janji Allah kepada bangsa Israel, bahwa melalui keturunan mereka kita akan diselamatkan. Bagaimana sikap daripada bangsa Israel ketika Yesus datang sebagai Mesias? Kita tahu ceritanya, ada banyak yang menerima dan percaya dia sebagai juru selamat secara pribadi, para rasul, orang-orang kudus. Tetapi kita tahu mayoritas bangsa Israel, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi akhirnya menolak dia. Mereka menyalibkan dia. Bahkan mereka berkata, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan keturunan kami. Dan sejarah mencatat, pada tahun 70, tentara Romawi menyerang dan membumi hanguskan yang namanya Israel. Bait Allah dirampok, dihancurkan. Dan pada tahun 135 setelah Masehi, tidak ada satupun orang Israel yang berada di Palestina atau yang ada di tanah Kanaan. Bagaimana? Apakah firman Tuhan ini ya dan amin? Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya atas bangsa Israel. Saya mau katakan ya, firman Allah ya dan amin. Sampai hari ini Tuhan mengasihi mereka. Tuhan masih menantikan untuk mereka datang kepada dia. Karena itu janji Tuhan, dia akan menyelamatkan Israel. Dan Tuhan akan memakai saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi mereka. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-30, Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Sebab sama seperti dahulu kamu tidak taat, tetapi beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan daripada bangsa Israel, kita beroleh kemurahan. Demikian juga dengan kemurahan yang kamu terima, maka kita akan menjadi berkat bagi mereka yang tidak taat sampai pada hari ini. Dan itu merupakan janji Tuhan, itu merupakan perintah Tuhan. Saya dan saudara diselamatkan oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel. Tetapi setelah kita diselamatkan, mari dengan kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita mau menjadi berkat bagi mereka. Kita mau berdoa buat keselamatan Israel, berdoa untuk kesejahteraan Israel. Kita bersaksi memberitakan Injil kepada mereka, agar supaya mereka mengenal yang namanya Yesus sebagai Mesias, juru selamat mereka. Saya mau memberikan sedikit kesaksian. Saya diberkati, dikaruniai oleh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan. Pada tahun yang lalu saya pergi dengan istri dan ibu saya, demikian juga dengan satu keluarga jemaat kami, Pak Hendro, Ibu Mora, Priscilia dan Marcel, dan mereka membiayai kami suami istri, dan kami juga membiayai ibu saya, dan akhirnya kami pergi ke Israel. Dan sampai di kota yang pertama, saya memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Kemudian saya bertemu juga dengan rabi di Israel. Saya bersaksi, saya memberitakan Injil kepada mereka. Tentu dengan bahasa Inggris yang terbatas.
Saya pergi ke kota-kota, saya bersaksi memberitakan Injil. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan menjamah, Roh Kudus yang akan membuat seseorang itu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian juga orang Yunani. Dan saya percaya ketika kita berdoa untuk keselamatan mereka, kita berdoa demi kesejahteraan mereka, dan kita bersaksi memberitakan Injil kepada mereka, kalau kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan mereka, maka Roh Kudus akan menjamah hati mereka, Roh Kudus akan membuat mereka percaya, mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Untuk itu mari kita pada hari-hari ini, mari biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Mari kita berdoa demi keselamatan bangsa Israel. Karena kita beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan mereka, maka sekarang karena kita sudah beroleh kemurahan, karunia-karunia Roh Kudus Tuhan sudah karuniakan kepada mereka, pada kita, karena ketidaktaatan mereka, maka sekarang mari kita menjadi berkat bagi mereka. Kita berdoa untuk keselamatan mereka. Kita bersaksi memberitakan Tuhan Yesus kepada mereka, dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong kita. Karena saya percaya ketika di muka bumi, ketika Yesus berada di Israel, ketika dia melihat Yerusalem dari jauh dalam perjalanan menuju ke Golgota, dia menangisi Yerusalem. Dia mengatakan seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya. Demikian juga dengan dia ingin Israel diselamatkan, tetapi mereka menolak dia. Dia menangisi Yerusalem. Dan dia menangisi juga jiwa-jiwa yang terhilang. Dan dia sangat mengasihi orang Israel. Untuk itu dia berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, membebaskan mereka yang dirasuk setan, membebaskan mereka yang sakit kusta, yang lumpuh dibuat berjalan, yang buta dibuat melihat, yang kerasukan setan dia bebaskan. Kemudian dia menolong orang yang sakit kusta, orang yang berpenyakit apapun juga, penyakit ayan dia sembuhkan, orang yang mati dia bangkitkan, dia berikan kabar baik kepada orang yang susah. Dan itu dia lakukan pada waktu dia hidup. Artinya Yesus mengasihi bangsa Israel. Kalau kita adalah anak-anaknya, kita harus serupa dengan dia. Kita harus mengasihi mereka sampai hari ini. Karena kita sudah beroleh kemurahan dari Tuhan, maka kita juga membagi-bagikannya secara cuma-cuma. Berdoa bagi kesejahteraan mereka, meminta berkat Tuhan turun atas mereka, dan biar kita akan menjadi saksi memberitakan Injil juga kepada mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Jadikan kami sebagai pelaku firman Allah dalam kehidupan ini. Berdoa bagi kesejahteraan Israel dan menjadi berkat bagi mereka pada hari-hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.